Hai para kaum pencinta film, kali ini Kumbang Channel Reborn akan menyajikan spoiler dan alur cerita dari sebuah film fiksi ilmiah tentang kecanggihan teknologi di masa depan. Diceritakan kemajuan teknologi membuat banyak negara berlomba membuat tentara robot ataupun setengah robot dari kecerdasan buatan. Di sini terjadi ketegangan antara negara Cina dan negara Inggris, yang membuat Kementerian Pertahanan Inggris membuat laboratorium bawah tanah. Hingga dibuat robot dengan mengambil data yang ada di otak para tentara tersebut. Film ini dibintangi oleh Toby Stephens sebagai Vincent, Katie Lodge sebagai Eva, Puna Haji Muhammad sebagai Suri, Danny Lawson sebagai Thompson, dan beberapa bintang lainnya. Tanpa basa-basi lagi, inilah film dengan judul The Machine yang rilis tahun 2013. Scene pertama menampilkan seorang laki-laki bernama Paul yang sedang menjalani tes setelah dipasang implan pada saraf otaknya. Tes ini dilakukan Vincent dengan salah satu asistennya. Vincent merasa tes ini sia-sia karena Vincent ingin implan tersebut membuat Paul harus lebih seperti manusia sungguhan. Namun asisten Vincent mengatakan bahwa ini kemajuan yang bagus untuk seorang mesin cerdas masa depan. Dalam perdebatan ini, Paul tiba-tiba menyerang Vincent di bagian dada menggunakan sebuah pena. Kemudian ia menyerang asisten Vincent hingga tewas. Kemudian Vincent mengaktifkan alarm dan Paul akhirnya tertembak tentara pengaman hingga tewas di depan mata Vincent. Setelah kejadian itu, beberapa bulan kemudian Vincent sudah pulih dan sedang menyelenggarakan pemilihan para ilmuwan untuk menunjukkan hasil karya mereka dalam pembuatan mesin cerdas sebelum diterima dan menjadi asisten dirinya. Kemudian Vincent memberi beberapa pertanyaan psikologi kepada 3 hasil karya yang dibuat oleh Dr. Henning dengan tutup tirai berwarna yang berbeda-beda. Namun setelah mengajukan beberapa pertanyaan, Vincent merasakan kesalahan dalam jawaban semua mesin itu, dan akhirnya Vincent pergi yang artinya hasil karya Dr. Henning gagal. Saat Vincent pergi dari lab bawah tanah tersebut, ia melihat seorang wanita yang selalu berdiri di depan pintu masuk laboratorium. Siapakah wanita itu? Vincent menuju sebuah rumah sakit yang ternyata disitulah anak Vincent dirawat. Ternyata anak Vincent menderita kegagalan perkembangan syaraf pada otaknya. Kemudian di hari berikutnya Vincent kembali ke laboratorium untuk kembali mengetes mesin ciptaan beberapa ilmuwan. Salah satunya ialah hasil karya Eva. Eva adalah wanita cantik dan pintar dalam pembuatan mesin cerdas. Setelah Vincent menanyakan beberapa pertanyaan, Vincent sempat terkejut dengan jawaban mesin itu. Namun di akhir pertanyaan, mesin itu melakukan kesalahan jawaban sehingga Vincent tidak meloloskannya. Namun Vincent diam-diam merekrut Eva untuk menjadi asistennya, karena Vincent mengetahui kekurangan dari karya Eva yang hampir sempurna. Saat perjalanan pulang, Eva dikagetkan dengan seorang wanita tua yang menerobos mobilnya dan mengatakan bahwa seseorang menyandra putranya di dalam lab tersebut. Eva bingung dan mengatakan ia tidak tahu apa-apa dengan lab tersebut. Hingga pihak keamanan menangkap Eva dan wanita tua itu. Scene berganti di mana Eva dibebaskan dan ditemui oleh Vincent. Disinilah Vincent mengajak Eva ke ruangan di mana ia akan bekerja dengannya. Eva menanyakan tentang wanita tersebut, kemudian Vincent mengatakan bahwa ia adalah ibu dari Paul. Percobaan pertama di lab tersebut yang sebenarnya Paul sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sinilah diperlihatkan para tentara mesin cerdas yang dibuat dari tentara veteran korban perang dengan kerusakan otak yang parah. Di sini terdapat adegan di mana para tentara mesin cerdas ini sedang menginterogasi tentara lainnya dan kemudian dibakar oleh Suri. Suri adalah mesin cerdas wanita yang menjadi ketua dari semua tentara mesin ini. Kemudian Eva melihat komputer kuantum milik Vincent yang dapat menyempurnakan karyanya. Kemudian di sini Eva bertemu dengan Thompson, pimpinan laboratorium bawah tanah ini. Kemudian Thompson juga memperlihatkan laki-laki veteran tentara perang dengan lengan yang sudah terputus. Dia adalah James. Kemudian Thompson membuat lengan tiruan yang menyerupai tangan asli manusia, namun sangat kuat dan tahan senjata serta bom. Setelah terpasang, James tiba-tiba mengajak menari Eva. Di sela tarian itu, James membisikkan kata-kata kepada Eva, "Tolong aku, area 6." Kemudian Eva merahasiakan bisikan tersebut dari Vincent dan Thompson. Scene selanjutnya Vincent sedang mengambil data dari otak Eva untuk diimplan atau dimasukkan ke tentara mesin yang akan dibuat. Di sini juga Eva mulai bertanya tentang kehidupan Vincent, yang ternyata ia membuat implan otak ini agar dapat menyembuhkan anaknya. Di sela waktu, Eva menyelinap ke komputer di lab tersebut untuk melihat isi dari area 6. Namun gagal dikarenakan ada kode yang hanya Vincent dan Thompson yang mengetahuinya. Kemudian Eva mulai menelusuri untuk mencari area 6. Di sini Eva melihat para veteran tentara perang dikurung dan seakan tersiksa oleh operasi implan pada mereka. Di hari selanjutnya, Vincent dan Eva melanjutkan pengambilan data otak Eva. Di sini hubungan mereka makin dekat.
Di sisi lain, Thomson diberitahu Suri bahwa Eva mencoba menerobos di komputer untuk melihat area 6. Kemudian Thomson merencanakan sesuatu kepada Eva. Scene berganti saat Eva dan Vincent keluar dari lab. Kemudian mereka melihat Ibu Paul di tengah jalan. Tak diduga itu adalah seorang dengan etnis Cina dan menyerang Eva. Di sini Vincent dipukul dari belakang oleh pasukan mesin tentara. Eva meninggal saat itu, sedang Vincent hanya luka ringan. Di lab, Vincent memandangi foto dan data otak Eva. Kemudian Thomson datang dan berpura-pura memberi ucapan turut berduka cita atas kematian tersebut. Kemudian Vincent meminta Thomson untuk menyetujui pembuatan mesin robot yang diimplan dari otak Eva. Akhirnya robot model mirip Eva pun berhasil dibuat. Semua terkejut saat mesin robot Eva mulai membuka mata dan berbicara. Di sini Vincent mencoba memberi pertanyaan psikologi untuk melihat kemampuan Eva untuk menyerupai manusia. Kemudian Thomson juga mulai bertanya, namun jawaban Eva tidak sesuai dengan keinginan Thomson. Di sini mulai terlihat perbedaan visi antara Vincent dan Thomson. Vincent ingin membuat mesin robot yang mempunyai pemikiran dan seolah jiwa seperti manusia, sedangkan Thomson berfokus pada mesin tentara untuk menjadi prajurit penghancur. Kemudian robot Eva mulai dites untuk melihat kemarahan robot tersebut. Tes pertama berhasil menurut Vincent dengan menakuti robot Eva dengan laba-laba. Namun tes kedua tak sengaja robot Eva membunuh salah satu ilmuwan yang menyamar menjadi badut untuk menakuti robot Eva. Perlu kalian ketahui bahwa data otak Eva ia takut dengan laba-laba dan badut. Vincent kesal kenapa robot Eva membunuh ilmuwan itu. Setelah kejadian ini, robot Eva meminta maaf terus-menerus kepada Vincent. Kemudian ia terdiam, tak bergerak dan tak berbicara seakan menyesali perbuatannya. Di malam harinya, Vincent mencoba mengajak berbicara robot Eva namun tetap tak bergerak. Setelah Vincent pergi, Suri mendekati robot Eva dan mencoba menyentuhnya. Tak diduga robot Eva bergerak dan berbicara dengan bahasa robot yang tak diterjemahkan. Setelah keesokan harinya, saat Vincent datang ke ruang kerjanya, robot Eva ternyata sudah pulih. Di sini Vincent sempat berpikir kalau robot Eva rusak, namun robot Eva mengatakan bahwa dirinya tidak rusak namun hanya sedih. Di sini Vincent kebingungan dengan robot Eva yang seolah-olah dirinya adalah manusia. Kemudian Vincent mendapat telepon dari rumah sakit bahwa anaknya mengalami gagal paru-paru. Scene berganti di mana Vincent di rumah sakit menunggu hasil pemeriksaan anaknya. Di sisi lain, Thomson mengajak robot Eva menemui orang yang dulu membunuh Eva saat masih hidup. Kemudian Thomson mengarang cerita dan memberitahu bahwa pria itu yang membunuh ibunya. Kemudian pria tersebut diberi pisau. Thomson dan anak buahnya meninggalkan robot Eva dengan pria itu. Tak lama pria itu mulai menyerang robot Eva. Kemudian dengan mudah robot Eva mematahkan tangan pria itu. Kembali Thomson datang dan menyuruh robot Eva membunuhnya, namun ia menolak. Hal ini mengecewakan bagi Thomson. Scene berikutnya memperlihatkan Vincent yang menjaga anaknya dan mencoba mengambil data kenangan dari otak anaknya untuk disalin dan disimpan. Saat ia kembali ke lab, ia melihat robot Eva yang kembali telanjang dan bersembunyi di bawah meja. Robot Eva mengatakan jangan biarkan mereka membawanya kembali. Di sini Vincent tak mengerti apa yang terjadi. Scene berganti di sebuah ruangan, terjadi perdebatan antara Vincent dan Thomson. Di sini Thomson mengatakan bahwa ia akan melakukan semacam tes, sedangkan Vincent tidak menyetujui tes tersebut dan tidak mau melakukan hal itu karena Vincent merasa bahwa robot Eva itu hidup. Vincent kembali menuju rumah sakit, sedangkan Thomson masih melakukan tes kepada robot Eva untuk dilatih menjadi mesin pembunuh. Thomson diam-diam juga membuat kerjasama dengan salah satu bawahan Vincent yang bernama Tim untuk mengambil alih data hasil karya Vincent. Di rumah sakit ternyata nyawa anak Vincent tak tertolong. Kemudian Vincent menguburkan anaknya dan berniat membuat mesin robot dari data otak anaknya. Saat ia kembali ke lab dan bertemu robot Eva melihat bahwa Vincent sedang mencari sesuatu. Kemudian robot Eva menunjukkan bahwa dirinya dapat melihat dan merasakan perasaan manusia dari tampilan mata mereka. Hal ini luar biasa bahwa sebuah robot memiliki rasa dan empati. Kemudian Vincent memberitahukan hal ini kepada Thomson. Namun Thomson memilih mematikan kesadaran robot Eva di bagian perasaan tersebut. Di sini Vincent merasa kesal. Namun ia terpaksa menuruti apa yang diinginkan Thomson, karena Thomson mengancam akan menghapus data kenangan otak anaknya jika dia tidak mematikan perasaan robot Eva, agar robot Eva menjadi 100% mesin. Akhirnya Vincent memberitahu akan hal itu kepada robot Eva. Kemudian robot Eva merelakan pengambilan materi dari otaknya demi menyelamatkan data anak Vincent. Kemudian operasi pengambilan sebagian otak dari robot Eva dilakukan.
Di sini terlihat robot Eva kesakitan saat sesuatu diambil dari otaknya. Kemudian Vincent menagih janji kepada Thompson, jika ia menghilangkan perasaan robot Eva sebagai manusia, ia akan mendapat data dari otak anaknya. Namun Thompson malah berbohong dan menangkap Vincent. Hal itu dilakukan agar ia dapat leluasa melatih robot Eva menjadi mesin pembunuh. Di sini Shuri merencanakan sesuatu dan berbisik kepada para tentara mesin tersebut dengan bahasa robot. Namun tak lama kemudian tim memberi tahu Thompson bahwa yang diambil dari otak robot Eva bukanlah memori perasaan, namun hanya sebuah baterai cadangan. Kemudian Thompson melihat robot Eva mulai menyerang pasukan yang melatihnya. Setelah Eva menyelamatkan Vincent, ia menuju Thompson, sedangkan Vincent mencoba membebaskan James dan tentara mesin lainnya. Vincent juga segera menuju komputer kuantum untuk mendownload data anaknya serta merusak komputer kuantum agar tidak ada yang bisa membuat mesin tentara pembunuh kembali. Kemudian tim datang dan menodongkan pistol kepada Vincent agar memperbaiki komputer kuantum. Beruntung datang James dengan lengan robotnya yang mematahkan tangan tim, kemudian komputer kuantum akhirnya rusak. Berlanjut dengan robot Eva yang semakin mendekati ruangan Thompson dan mengalahkan para tentara bayaran Thompson. Saat Thompson mencoba menutup ruangan dengan pelindung baja tebal, kembali Shuri menghack dan membuka pelindung itu. Hal itu disadari Thompson sehingga menembak Shuri dari belakang. Shuri yang tidak memiliki tubuh anti senjata langsung tewas. Kemudian robot Eva muncul. Thompson mencoba menembakinya dan melempar bom, namun itu tidak berpengaruh pada robot Eva. Kemudian ledakan bom itu membuat Thompson tak berdaya. Ia memohon agar robot Eva tak membunuhnya. Akhirnya robot Eva hanya merusak otak Thompson. Kemudian datang Vincent dan mengatakan bahwa robot Eva adalah masa depan dan anaknya lebih membutuhkannya di dunia barunya. Kemudian scene berganti di mana Vincent sedang melihat matahari terbenam dengan alat yang berisi data anaknya. Kemudian anak Vincent ingin bermain dengan ibunya. Akhirnya robot Eva pun datang dan membawa alat tersebut untuk melihat matahari terbenam bersama. Gimana guys cerita dari film The Machine? Inti film ini ialah sebuah teknologi tidak hanya bisa untuk menjadi alat perang masa depan, namun lebih jauh dapat memberi manfaat positif bagi umat manusia. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya, serta request film-film lainnya untuk kita bahas. See you next time, bye bye.